Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa kembali dengan Pak Amir di channel Belajar Bahasa Indonesia. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang kosakata baku dan tidak baku, dan juga kalimat efektif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi kata baku dalam teks bacaan dan menggunakan kalimat efektif dalam menulis teks eksplanasi. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur atau bahasa lisan. Ini beberapa contoh kata tidak baku dan kata bakunya. Belum adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah belum. Esok adalah kata tidak baku. Kata bakunya besok. Foto kata tidak baku. Kata bakunya foto. Elit kata tidak baku. Kata bakunya elite. Formil kata tidak baku. Kata bakunya formal. Februari kata tidak baku. Kata bakunya Februari. Frekuensi kata tidak baku. Kata bakunya frekuensi. Goa kata tidak baku. Kata bakunya gua. Fotosintesa kata tidak baku. Kata bakunya fotosintesis. Duren kata tidak baku. Kata bakunya durian. Selanjutnya kita coba temukan kata tidak baku pada paragraf berikut ini. Hari Senin yang lalu Ana izin tidak masuk ke sekolah karena ingin nemenin ibunya di rumah sakit. Ibunya dirawat karena mendapat kecelakaan ketabrak motor. Pada paragraf di atas ada beberapa kata yang tidak baku. Mari kita temukan kata apa saja yang termasuk kata tidak baku pada paragraf tersebut. Yang pertama ada kata izin. Ya, izin menggunakan huruf J itu kata yang tidak baku. Sedangkan kata bakunya adalah izin menggunakan Z, ya, izin. Selanjutnya, kata apa lagi kita temukan di paragraf tadi? Karena. Ya, karena
itu adalah kata yang tidak baku, dan kata bakunya adalah karena. Ya, karena. Selanjutnya, kata apa lagi yang ada pada paragraf tersebut? Nemenin. Nemenin termasuk kata tidak baku. Dan kata bakunya adalah menemani. Terakhir, ketabrak, kata tidak baku. Dan kata bakunya tertabrak. Demikian tadi beberapa contoh kata tidak baku yang bisa kita temukan di dalam paragraf. Selanjutnya, kita akan tampilkan contoh penggunaan kata baku yang salah dalam kalimat. Ya, kita lihat contohnya. Bambang Pamungkas tidak ikut bermain karena cedera. Contoh pertama. Yang kedua, tanaman cabai di halaman rumah tumbuh subur. Yang ketiga, adik suka makan coklat. Dari ketiga kalimat tersebut terdapat kata baku yang salah. Bagaimana seharusnya penulisan kata baku yang tepat? Bambang Pamungkas tidak ikut bermain karena cedera. Jadi cedera kata baku yang salah atau kata tidak baku. Cedera merupakan kata baku yang tepat atau kata baku. Tanaman cabai di halaman rumah tumbuh subur. Ya, cabai itu merupakan kata baku yang tepat. Adik suka makan coklat. Coklat. Nah, itu merupakan kata baku yang tepat. Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK yang mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Jadi mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi, penggunaan diksi yang tepat sesuai kebutuhan itu artinya kata-katanya tepat, tidak berlebihan. Bagaimana contoh kalimat yang tidak efektif? Kita lihat beberapa contoh kalimat tidak efektif. Kepada semua hadirin dipersilakan duduk kembali. Itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Para tamu undangan
dipersilakan masuk ke dalam. Indonesia adalah merupakan negara anggota ASEAN. Ya, ketiga kalimat tadi adalah merupakan contoh kalimat yang tidak efektif karena penggunaan kata yang berlebihan atau yang tidak diperlukan. Bagaimana merubahnya agar menjadi kalimat yang efektif? Kita lihat kalimat efektifnya. Hadirin dipersilakan duduk. Tamu undangan dipersilakan masuk. Indonesia adalah negara anggota ASEAN. Jadi jelas sekali perbedaan kalimat efektif dengan kalimat yang tidak efektif. Dalam kalimat efektif, penggunaan kata-katanya sangat efisien, tidak berlebihan, dan menghindari pengulangan kata yang artinya sama. Contoh, Indonesia adalah merupakan negara anggota ASEAN. Adalah dan merupakan itu mempunyai arti yang sama. Jadi, harus kita pilih salah satu. Sehingga kalimat efektifnya menjadi Indonesia adalah negara anggota ASEAN. Bagaimana penjelasan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Bacalah teks eksplanasi di bawah ini. Jadi, tugas kalian adalah membaca teks eksplanasi ini. Ya, ada 2 halaman. Tugas kalian adalah latihan soal. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. 1. Temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Tulis dalam tabel berikut. Yang kedua, temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Jadi, untuk yang nomor 1, kalian mengerjakannya dalam bentuk tabel seperti contoh. Dan untuk yang nomor 2, kalian tentukan ada berapa paragraf dan tentukan juga informasi penting dari tiap-tiap paragraf tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Bapak harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Untuk kali ini, Bapak cukupkan pembelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.